dijamin Pak, dijamin oleh BNK. Tapi kita makanya kalau untuk pengguna itu nggak akan ditanya, padahal misalnya pengguna, Bang izin lu dapat dari mana tuh barang, nggak akan dari situ tuh tidak akan ditanya masalah asal si barang ini nyampe ke Pak Ilham gitu. Tapi akan ditanya sudah berapa lama, maka sudah siapa temennya. Tapi tidak akan temennya ini nggak akan ditanya lebih jauh lagi Pak, tidak akan ditanya masalah tentang psikologi dan kejiwaan dari si pengguna ini, bukan sebagai dia nanti tidak ada jaminan. Makanya saya perlu bukti dari bapak nih, kalau memang masih ragu silakan aja Pak, dari tokoh masyarakat satu, dari pihak pasien satu, silakan datang ke BNK. Itu sudah saya buktikan, maaf di Kelurahan Pejaten Timur sama Cipete Utara Pak. Jadi saya perlu penguatan juga nih, memang tidak gampang mempengaruhi anggota keluarga yang sebagian besar memang misalnya ada pengguna, ada orang tuanya. Itu tadi Pak, ada keraguan dari orang tuanya ataupun dari tokoh masyarakatnya. Oh, apakah benar kalau misalnya lapor ke BNK akan tidak diproses atau di penjara? Itu kita buktikan Pak nanti Pak. Kita boleh ada testimoni lah. Kalau Bapak tidak percaya silakan aja datang ke BNK. Yang penting ada saya satu jamin Pak dari tokoh masyarakat ataupun orang tuanya. Takutnya gini Pak, nih ngomong nih pengguna bilang Pak, ini kan tadi Pak Ilham bolong ngomong bahwa pengguna narkoba tuh pandai Pak, pandai bersilat lidah, pandai berbohong, pandai jadi artis Pak gitu. Takutnya, saya mau ada program dari BNK nih, saya ke BNK, nanti tidak ada pendampingan, terjadi kenapa-napa saya mau jawab Pak. Ya kan, tapi kalau pendampingan sampai ke BNK, sampai pulang lagi selamat Pak, maksud saya seperti itu. Tidak ada lagi misalnya tidak ada pendampingan, udah jalan aja sendiri, saya tidak mau gitu Pak, tidak. Tapi di sini ada peran dari warga, peran dari orang tua, bahwa si pengguna ini perlu ada pendampingan. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, penguatan di keluarga bagi pengguna. Biasanya orang kalau sudah sudah keluar masuk, apalagi sudah sering jual beli transaksi, misalnya damai di tempat 86, itu udah biasa Pak hal itu. Tapi kita mengurangi hal itu bukan berarti menggratiskan satu tempat ataupun satu orang pengguna. Kalau lapor diri tidak akan di penjara gitu loh. Orang sebenarnya gitu Pak, zamannya Pak Bukit Jampung gitu, yang dulu kasat narkoba itu sama sebenarnya. Tapi kepercayaan warga, kepercayaan tokoh masyarakat itu mahal Pak. Itu belum ada bukti sama sekali. Tapi kalau Bapak melihat dari Pejaten Timur ke Cipete Utara, silakan Pak. Ada beberapa warga memang Pak Kamto nih dari ini anaknya anaknya si A datang kita lihat Pak. Gitu. Alhamdulillah 8 kali sampai 16 kali pertemuan mereka nggak gunain, tapi nggak jamin juga setelah datang ke BNN direhab 16 kali, tergantung dari si pengguna ini Pak. Apakah dia bergaul lagi dengan komunitas sama-sama pemakai apa tidak? Kalau dia bergaul lagi sama komunitas lagi, tidak dijagain oleh lingkungan tadi, tidak dijagain oleh warganya tadi, dia akan balik lagi Pak ke lingkungan sebagai yang komunitasnya pemakai narkoba, akan balik lagi Pak. Sia-sia kita. Tapi kami tidak akan patah semangat Pak untuk melakukan hal-hal itu, balik lagi boleh. Makanya kalau misalnya ke Lido, rehab pertama Bapak setujui misalnya, rehab kedua disetujui, rehab ketiga belum tentu Pak. Ada catatan rekod medis Pak nanti ini. Di kita ada catatannya, misalnya saya Kamto sebagai pengguna itu pertama kali ngapain datang, kedua, ketiga sampai 8 minimal, maksimalnya 16 sampai 20 kali Pak. Maksimalnya itu. Dan ada catatan rekod medisnya. Ya kan? Kalau di rehab Lido itu lebih banyak lagi lengkap Pak. Itu dokternya banyak. Itu dilatih dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu aktivitasnya banyak yang dilakukan, tidak hanya beberapa dari pengguna lain, tapi dari dokternya ada, perawatnya ada, prosesornya ada. Itu sama-sama Pak, mantan memakai semua di sana. Makanya kalau 1 kali, 2 kali diterima, 3 kali tolak, ada gangguan kejiwaan. Biasa seperti itu. Gangguan kejiwaan artinya apa? Intinya sudah miring Pak otaknya Pak. Itu tidak bisa direhab. Masuknya ke rumah sakit jiwa. Makanya tuh ada orang pengguna narkoba sebagai yang memang benar-benar keadaan jadi gila.
ya mudah-mudahan bisa apa ya, bisa terpuaskan. Kurang puas jawabnya aja ke saya. Pelan-pelan misalnya, Pak saya nggak mau dikenal, nggak mau dilihat. Ya nanti Pak saya nggak mau dilihat ataupun dikenal orang, silakan aja ke saya, kita ketemu di kantor. Bisa saya begitu Pak. Untuk menjaga privasi, tidak akan dipublis, tidak akan Pak Kesbang nih kelurahan lah, saya laporan berapa orang, saya tidak akan laporan ke Pak Kesbang enggak. Itu rahasia kami dengan pasien Pak, gitu. Tidak akan dipublikasikan. Itu kan bilang, itu hal yang kalau ada gajinya beda ya. Beda Pak, itu melanggar proses hukum. Namanya kan di pasal 112, 111 itu jelas Pak. Barang siapa menyimpan, menguasai, ya kan, menyimpan, menguasai itu kan mungkin dari barang di motor, di kantong, di topi, di tas itu menguasai Pak. Menyimpan apa lagi? Kalau menyimpan di motor, menyimpan di tas itu udah kena pasal. Menyimpan yang lain lah Pak ya. Ya. Nah, tadi kan adalah pengguna narkoba yang mengajukan diri bisa direhabilitasi. Yang jadi pertanyaan, adakah biaya-biaya yang dikeluarkan pengguna narkoba dalam proses rehabilitasi tersebut? Satu, buat pemerintah kan gini, yang namanya manusia, sifat dasar manusia adalah ketika dilarang, itu penasaran dilakukan kan sifat dasar manusia itu. Nah, yang jadi pertanyaan, adakah kemungkinan pemerintah melegalkan narkoba? Karena nggak semua narkoba itu berdampak buruk kan? Ada narkoba yang untuk medis, kan gitu. Adakah ke depannya bisa nggak ketika mungkin pemerintah DKI dalam hal Jakarta Selatan membebaskan narkoba seperti di Belanda gitu, di tamannya narkoba di luar itu boleh dong saya nanya di luar itu ditangkap kan gitu ya gitu Pak. Ya kan, adakah biaya untuk kegiatan ya, mohon izin tadi paparan ke Pak rumah lembaga rehab masyarakat itu ada biaya 30 sampai 40 juta kalau nggak salah ya, 100. Oh iya. Ya kan, tapi kalau di BNK untuk rawat jalan sama konseling itu gratis Pak, tidak akan dipungut biaya satupun. Kalau nanti ada penyakit misalnya batuk apa segala macam, mungkin kalau penyentara itu tidak akan ditanggung Pak. Tapi kalau ada yang menyangkut penyakit kena narkoba itu bisa ada obatnya kita. Tapi itu gratis Pak. Nah, tapi kalau kita ajukan ke Lido itu juga sebenarnya gratis Pak. Cuman waiting listnya kita nunggu itu loh Pak, yang jadi permasalahan. Ya tunggu daftar tunggu Pak. Ya kan ini jadi permasalahan kalau misalnya buru-buru pun nggak bisa masuk. Oleh kasus tertentu Pak. Jadi ketika kita nunggu boleh narkoba dibebas. Ya. Nah kalau tadi yang lembaga komponen masyarakat itu ada biaya 30 sampai 150 juta. Bapak tinggal pilih ya kalau punya duit. Ya mau kelas mewah kayak hotel bintang 5 harganya bisa Bapak kelihatan. Kalau misalnya di komponen masyarakat itu swasta Pak. Ya kan panti-panti rehab swasta ini banyak Pak itu ya. Nah kalau misalnya nanti ke SKO ada rujukan dari kita mungkin ke SKO tapi biayanya 3 sampai 4 sampai 5 juta mungkin. Nah sebenarnya standar obatnya itu berapa sih Pak? Karena saya kan di beberapa klinik ya orang yang ingin berhenti narkoba kan ada obatnya tuh yang nggak sakau atau itu dijadikan lahan bisnis Pak gitu. Sedangkan pengguna narkoba apalagi yang jenis brutal dulu kan orang-orang banyak yang nah kalau dulu ya Pak, kalau dulu kan zamannya metadon ya substitusi. Metadon ibaratnya tuh kalau dulu zamannya heroin Pak, heroin. Jadi heroin gimana caranya saya sebagai pengguna heroin ini turun untuk sebagai pecandu heroin. Itu ada terapi namanya metadon, itu ada puskesmas Tebet dulu apa puskesmas sama Pasar Minggu kalau tidak salah. Tebet ya, itu memang Pak, itu tadi Bapak bilang dijual konsumsi Pak. Sekarang itu udah nggak ada lagi Pak, tidak ada namanya substitusi tadi Bapak bilang, tidak ada lagi penggantian obat untuk segala misalnya. Kalau saya kecanduan ganja ada obatnya enggak, itu nanti Pak di pusat rehab baru rehabilitasi itu tidak akan seperti Bapak bilang ada substitusi atau penjualan itu tidak ada. Itu ada nanti dokternya ada 3 Pak, satu untuk dokter psikologi, kedua dokter untuk yang kita di badan nih, yang keempat adalah dokter untuk sebagai detoksifikasi. Ya kan di detok nantinya itu bisa lihat kadar narkobanya itu nanti Pak di pusat rehabnya seperti itu. Tapi kalau secara ini general saya ulangi lagi tidak ada namanya tadi Bapak bilang itu zaman dulu Pak, zaman metadon. Jadi misalnya saya
substitusi metadon saya pengguna heroin. Saya itu dapat dari dinas kesehatan atau dinas sosial, metadonnya saya ambil, saya jual ke bapak ini Pak. Itu seperti itu Pak dulu ya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi Pak. Itu dulu heroin. Mempertegasnya Pak, yang di BNNK itu rawatnya pulang pergi atau rawat jalan? Rawat jalan sampai pulang pergi Pak. Oke. Iya kan. Jadi itu tingkat pengukuran kecanduan sama nanti kalau ada obat yang narkoba, bukan obat yang Berarti rawat jalan ya? Iya, Kalau yang di rawat jalan. BNNK kota ya? Iya, itu 8 kali sampai 12 kali Pak. Paling banyak tuh 20 kali Pak. Biasanya itu butuh memang kesabaran, keuletan dari pengguna ataupun dari keluarganya. Biasanya ada kebosanan Pak, sudah 6 kali pasti bosan. Kenapa? Cuma gini-gini bukan gak ada perubahan, artinya kita melihat nih. Ini kan sebenarnya narkoba ini tergantung dari Nggak satu kali sesi pertemuan itu berapa jam Pak? bisa sejam sampai 2 jam Pak. Ya tergantung nanti yang kalau misalkan si penggunanya bicaranya luar, kan kadang-kadang ada diem Pak. Ya, Ya estimasinya 2 jam ya Pak? Ya. Sekali pertemuan 2 jam berarti. Ya, biasanya 2 jam Pak, paling lama 2 jam. Ada waktu Bang. Tadi yang masalah legalisasi, kalau di Belanda legalisasi ganja yang kedua ya. Di kita susah Pak, orang dilarang aja pasti ditobos, apalagi legal. Monicin. Ya, sebenarnya itu kalau misalnya Bapak boleh lihat, tapi di kita sekali lagi BNN menolak legalisasi ganja karena apa? Kandungan tetrahydrosil cannabinoid itu THC. Itu sebenarnya THC kita, ganja kita itu buat medis, bukan buat sebagai konsumsi, sebagai pecandu. Kalau Bapak konsumsi rokok, kopi silakan, tapi kalau itu ganja saya bilang janganlah. Itu dia lebih rusak saraf untuk otaknya lebih peka Pak. Jadi kalau misalnya kita ada hormon namanya di otak ini ya, habis saya lupa. Sama dopamin. Dopamin ini diproduksi sama Bapak secara ilmiah ada. Tapi ganja itu akan memutus hormon dopamin, itu akan diganti dengan tadi itu dari ganja itu. Ya kan, lama-lama kecandu ganja. Kalau nggak ada ganja, Bapak mungkin akan lemes apa segala macam. Kita sekali lagi di lab sudah kita tes, hasilnya kandungan ganja THC-nya, tetrahydrosil cannabinoid itu kecanduannya lebih parah daripada sabu dan heroin. Lebih parah Pak. Dari daun ya. Depan dari daun, tapi THC-nya Bu, THC itu yang bikin ketagihan. Makanya dia pun dimanapun negara manapun legalisasi boleh. Di Thailand, itu Filipina apa Thailand ya, itu melegalkan ganja karena apa? Dia kayak Pak Disham nyalon nih. Ini banyak dukungan dari parpol itu dan jual ganja itu. Jadi melegalkan ganja dari parpol itu Pak. Dampak buruk dari THC itu sendiri apa selain dari nagih tadi? Ya, itu, Pak. Selain itu. Ya kalau misalnya sudah parah, sudah orang sudah malas, sudah itu kan sehari-hari cuma hanya misalnya gini Pak, nggak bisa terang, nggak mau dia. Naik mobil juga kadang-kadang ada yang cepet, ada yang pelan gitu kan. Ya selalu kan, kadang pelan, paling cepet Pak gitu. Halusinasinya Pak. Itu yang pertama, yang kedua bisa rusak organ, dia tidak akan kuat makan kok. Ya, iya. Betul Pak. Kalau sudah akut lebih parah, Bapak lihat silakan ke panti aja Pak, panti rehab yang ada di masyarakat maupun pemerintah. Ini kan ganja dan sabu itu kan dikasih tahu Pak, biasanya seperti itu. Pakai anak dia kalau Dari beberapa jenis heroin, dari beberapa jenis narkoba tersebut, mana yang paling berbahaya? Semua bahaya Pak. Semua bahaya. Jai, Semua bahaya. Jai. Dia mulut udah asem nih, udah asem. Semua bahaya. Jelasin Jai, besok Jai. 4 SKS Jai. Deh. Semua bahaya Pak. Izin Pak, saya Yang cuma pertama, sedikit satu, nanyain. otak itu kan ganja, sabu. Udah selesai. Ya, oke siap. Masih ada 5 tempat lagi. Iya Bang, gimana Bang? Ketika anak ini sudah direhab dan dikatakan sembuh, apakah pemerintah akan memikirkan sejauh misalkan anak ini tidak balik lagi mengulangi kesalahan yang kedua kalinya? Kalau pemerintah tidak memberikan solusi, memberikan pekerjaan atau kegiatan yang positif, saya yakin anak ini akan balik lagi.
Bisa kalau bukan pun ada lagi dari kerjaan. Nah, yakin aja ya. Kalau yakin dari Perjalanan kenapa di si A sampai TO? Perjalanan dari penyidik atau yang itu kelihatan. Abang maaf nih, HP aja bisa pelacak. Ya, itu percakapan abang, dari telepon abang bisa ketahuan. Dan kalau TO, terus kalau kedua, itu dari pergaulan. Sehari-hari abang dari mana? Ya kan bergaul sama siapa? Itu ketahuan. Ya kan? Makanya untuk menghindari TO itu jangan bergaul lagi HP ini ya. Maaf nih, mau izin bang. Jadi nggak usah bergaul lagi dengan hal yang seperti itu bang. Itu yang menjadi untuk menghindari dari TO. Ya. Kedua bergaulnya juga. Ya. Tadi biasanya orang ini lebih pintar bang, bukan hanya penegak hukum. Orang yang pengedar lebih pintar dari orang penegak hukumnya. Ya, gitu. Ada yang nyamar sebagai apa? Sebagai guru PO itu, ada menyamar sebagai tukang ojek, ada menyamar sebagai ASN, ada tergantung dari ini kita jadi terbuka saya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang nyamar di DPKD belum ada ya Bang? belum ada. Hanya akut job. Jadi Yang kedua, akan direkrut tapi. itu memang jaminan dari kami tidak ada berupa kartu, dulu kartu ada, tapi kami tidak mau lagi tadi disalahgunakan kartu. Misalnya kartu misalnya kayak apa sama kartu itu pakai KTP lah ini sebagai apa rehab ataupun sebagai konseling. Ini biasanya nanti digunakan oleh para pecandu untuk bisnis lagi dia. Kadang-kadang hal itu seperti itu terjadi. Saya nggak mau. Ini kita udah dunia narkoba itu unik bang. Ada yang benar-benar, ada yang tercampur benar nggak benar. Artinya apa? Orang yang mau benar itu susah. Artinya susahnya dalam apa? Berusaha untuk balik lagi ke track semula. Banyak godaannya nih. Kalau sudah pengguna, sudah memakai itu banyak godaannya. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun nanti dia gap aparat hukum atau penegakan hukum, dia akan cerita apa saya direhab oleh Boy Jafar dan ada kartunya. Saya nggak mau gitu sebenarnya. Kami sudah sepakat jangan dikeluarkan dulu, jangan sampai nanti kita sudah capek-capek jalan, sudah berusaha untuk mencoba merubah si pengguna ataupun si pemakai ini, ternyata ada kesalahan bagi si pemakainya, bagi si pengguna yang disalahgunakan kartu itu. Biasanya gitu, itu yang jadi permasalahan. Sudah beberapa kali kita dulu waktu saat terapi metode tadi siapa bilang itu gitu bang, ketangkap polisi jual heroin, ternyata pak saya pakai kartu itu loh, saya dirawat di puskesmas ini loh, ternyata gitu loh. Kita tidak mau jadi harus pulang itu lagi. Cuman diwaspadai, misalnya kalau misalnya pak sudah kantong sekat nih, ada satu pengguna biasanya macam-macam pak, ininya apa namanya solusinya, karena yang satu kotak komik minum sekaligus, dicampur lagi godrek, dicampur lagi apa lagi, pokoknya itu waspada itu pak, sekeliling kita pak, biasanya seperti itu, ya. Tapi yang saya harus yang saya ingatkan kepada bapak-bapak di sini, meyakinkan pihak keluarga itu lebih susah daripada dengan itu lebih susah. Meyakinkan keluarga ya, keluarga pengguna ataupun yang mau dibawa ke kita itu biasa lebih susah daripada kita meyakinkan orang sehat pak. Kalau udah pengguna sakit, biasa keluarganya juga sakit nih pak, udah macam-macam pikirannya seperti itu. Itu yang saya ingatkan kepada bapak. Mohon izin gitu ya pak.